Selamat siang, pagi, sore, tengah malam, Mas Bro. Eh, Aduh, berisik banget tuh knalpot ya. Eh, Bagus ya, sekarang ada operasi zebra, ditilang-tilangin sampai knalpot, berisik banget ya. Mending suaranya bagus. Oke, kita lanjut ya. Di depan saya ini ada bohlam ya. Seperti biasa, XHP 50 second generation ya. Di depan saya ini ada mendemokan, lagi didemokan adalah bohlam H11 dan H7. Sebenarnya saya ada tipe lain juga, ada HIR 2 ya untuk proyektor, tapi bohlamnya adalah chip Cree XHP 50 second generation. Ini bohlam sebenarnya saya sudah jual dari 1,5 tahun yang lalu, tapi kita soundingkan lagi ya, kita angkat lagi ya. Jadi buat Anda yang mau beli Cree H11, HB3, HIR 2, H7, stoknya ada ya. Tergantung juga, kita baru ngecek juga ternyata saya masih ada nih, saya lupa ya. Jadi apa sih keunggulannya dulu, kita harus ngomong dulu keunggulannya ya. Jadi saya selalu gembar-gemborkan Cree kenapa bisa diservis, tapi untuk tipe ini kalau mau diservis agak sulit. Kenapa? Karena dia double layer ya, double layer kelihatannya nih. Tapi intinya tetap saya sanggup lah untuk servis ya. Kita perkenalkan dulu, ini Cree XHP second generation 30 watt real. Ini bohlam 30 watt real, jadi lebih terang dari yang XHP yang biasa-biasa kita sudah jual ya. Jadi ini speknya di atasnya yang biasa kita jual ya. Untuk tipe H11 nya dulu nih, biasanya kan buat fog lamp ya, buat headlamp yang menggunakan H11 itu proyektor, Fortuner, misalnya Fortuner lama ya, VNT Turbo, Avanza Veloz ya, Sienta tipe Q segala macam, Honda HR-V, CR-V. Nah, ini adalah versi Cree ya, XHP 50. Ya, full adjustable, enak sekali ya. Bisa maju, bisa mundur, bisa 360 derajat. Jadi ini udah paling Yahut lah ya. Build quality-nya bagus ya, full CNC, chipnya mati bisa diservis. Jadi maksud bisa diservis maksudnya bisa diganti gitu loh ya. Jadi chipnya mati kita bisa ganti chipnya, karena kebanyakan LED kan mati kan di LED-nya ya, di matanya nih, di emitternya. Nah ini bisa diservis itu ya. Jadi bisa diservis dalam arti chipnya mati, kita bisa ganti yang baru ya. Chipnya seperti begini, kita stoknya, selama stoknya ada kita bisa ya. Chipnya berjendol ya. Soal pemasangan juga sangat enak ya, 360 derajat tuh, 360 derajat diputar, mau agak maju agak mundur, cakep ya. Jadi bohlam ini bagus, kenapa saya bilang, karena dia full adjustable 360 derajat, bisa dimajukan bisa dimundurkan. Kebanyakan LED cuma bisa diputar doang 360 derajat, cuman dimajukan mundurkan jarang yang bisa ya, jarang yang bisa. Yang di tipe H7 juga sangat enak sekali, karena kadang-kadang H7 ada ininya, knocknya yang di jam 6, ada knocknya ini di jam 12, kadang-kadang ada yang di knocknya jam 11 atau di jam 1 kadang-kadang ya. Anda lihat deh, contohnya seperti mobil wuling, seperti mobil Captiva yang menggunakan H7 proyektor ya, kadang-kadang dia di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau BMW E46 di atas kalau nggak salah ya. Ya, jadi ini juga enak, sangat enak, diputar 360 derajat bisa ya. Putar 360 derajat bisa, mau agak maju agak mundur, it's okay ya. Kenapa bisa saya bilang ada maju mundurnya bagus? Kenapa? Karena kadang-kadang kita mundurin sedikit bohlam lebih bagus, fokusnya lebih tajam. Kadang-kadang kita harus majukan bohlam lebih mentok ya, seperti itu, karena fokus tiap-tiap reflektor didesain kan berbeda ya. Jadi ini soal adjustable sangat begini saya ngomong ya, 360 derajat bisa diputar, bisa dimajukan, agak dimajukan, bisa agak dimundurkan ya. Jadi kalau soal adjustable bagus sekali. Dan kita berbicara real wattnya ya, real wattnya adalah 30. Banyak orang meminta saya, Pak tolong dong pasang di reflektor mobil supaya lihat outputnya ya. Nanti ada kesempatan lain, nanti saya fotokan, videokan. Tapi kenapa saya jarang mau ya, karena untuk pedagang lain yang sering memfotokan atau memvideokan hasil outputnya itu justru kadang-kadang suka menipu ya.
di foto, wih terang sekali. Karena kenapa? Kamera zaman sekarang itu tukang tipu ya. Jangankan muka orang, yang muka yang geradakan kayak aspal aja bisa pakai foto jadi mulus ya. Jadi maksud saya begini, kamera sekarang itu jahat. Jadi Anda tinggal mainkan settingannya, padahal yang gelap pun bisa diterangin gitu ya. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan alat ukur gitu ya, karena saya orang teknik berdasarkan data. Jadi datanya kita kasih lihat gitu ya. Nah, saat ini kita akan mencoba ya, kita nyalakan. Kita akan nyalakan wattnya berapa ya. Ini 30 watt bro, lebih terang dari XHP 50 yang biasa saya jual ya. Terangnya sih ajib ya, putih ke kuning 29,3. jadi ini sebenarnya relay 30 ya. Kipasnya juga silent, dan Anda yang perlu Anda tahu adalah terangnya bro. Di sini ada lux meter ya, tuh 2400-an luxnya ya. Saya nggak bermain curang, tidak untuk bermain curang. Di situ tandanya 2400-an luxnya, 2400 dan stabil ya. Dia nggak ngedrop loh ya, paling ngedrop sampai 28 lah, 28 sampai 30 watt ya. Jadi ini bohlam sebenarnya 30 watt, mau ngedrop pun paling 2 watt 3 watt ya. Dan luxnya itu 2000-an, 2400. Yang biasa cuma 2000. Jadi ini lebih terang ya. Harganya pun juga lebih mahal sedikit ya. Ini contoh saya tadi tes nyalakan adalah H11 ya. H11 ini Anda boleh order buat Innova Reborn, cakep sekali. Saya jamin. Kenapa? Karena saya sudah nyoba, saya sudah ngetes di mobilnya ya. Innova Reborn, dan dia full adjustable. Ya, mau reverse, mau bohlam reverse, mau bohlam forward untuk H11, Anda order tipe ini, saya berani jamin ajib ya. Nah, ini contoh dipasang di fog lamp, Avanza, Toyota Innova ya, sama ya, Alia, Calia. Nah, kita akan coba nyalakan ya. Hasil outputnya nih, Anda boleh lihat. Hasil outputnya superb ya. Lepas bro. Nah ini ya, ini udah kita nyalakan nih ya. Anda lihat outputnya ya. Ya, outputnya cakep, rapi, tanpa ada blank spot ya. Tanpa ada blank spot tuh, Anda bisa lihat tuh ya. Ini kiri, ini kita goyangin ke kanan ya, fokusnya di tengah ya, tanpa ada istilahnya blank spot atau ada garis-garis urat-urat ya. Ya, jadi outputnya mantap, dan ini pun masih bisa kita adjust ya. Dalam arti begini, kita adjust. Kadang-kadang ya, LED ini butuh pengadjustan ke kiri, ke kanan, agak dimundurkan. Nah, ini kita mau mundurkan bisa, kita mau mentokin ke depan sekali bisa ya. Jadi kita bisa setting ini fokusnya ya, agak maju, agak mundur ya. Kalau soal vertikal, lebih baik vertikal, agak maju, agak mundur, ini bisa ya. Dan dia driverless. Jadi apa maksud driverless? Tinggal colok soket, drivernya di dalam. Jadi Anda tidak ribet untuk kotaknya itu diikat, diumpet-umpetin segala macam gitu ya. Jadi lebih rapi juga ya. Kadang-kadang untuk headlamp yang ada tutupnya ya, ada tutupnya, jadi tanpa perlu pusingin drivernya. Kalau nggak Anda mesti nyoak kabel untuk drivernya supaya di luar ya. Jadi ini keunggulannya banyak. Satu, tinggal colok tanpa ada driver, 360 derajat bisa diputar, dimajukan, dimundurkan, bisa ya. Jadi lebih unggul sebenarnya. Kalau yang XHP sebelumnya fix gitu ya, dan dia lebih terang, dia 30 watt ya, 28 sampai 30 watt. Sedangkan kalau yang versi dulu 26 28 ya. Ini juga saya sudah jual dari 1,5 tahun yang lalu, cuma kita sekarang kita promokan ulang gitu ya. Harganya memang lebih mahal sedikit ya dibandingkan yang lama. Cuman ya terangnya lebih
lebih ajib lah gitu ya. Sama chip bisa diganti kalau mati ya. Jadi kalau chipnya mati, Anda silakan komplain, atau di luar masa garansi kita bisa istilahnya replace ya untuk chipnya. Ya, second generation juga kalau selama chipnya ada kita bisa. Ya, seperti itu saja. Jika Anda mau bertanya silakan WhatsApp 089826938838. Ya, silakan WhatsApp atau komen di bawah. Jadi tipe H7 ya, H7 seperti ini. HIR 2 untuk proyektor. Kebetulan saya proyektor HIR 2 kosong, jadi saya nggak bisa ngetes. Kalau ada saya tesin. Nanti kemungkinan saya cari proyektor H11 nih, coba saya tesin ya hasil outputnya. Banyak juga yang meminta saya untuk ngetes di lampu ya, di mobil. Bukannya saya nggak mau, karena kalau di video kan malam hari ya, kita bisa main curang sebenarnya ya. Nih saya buktikan main curangnya bagaimana ya. Jadi saya tidak mau main curang, tapi banyak orang yang melihat itu wah terang, padahal hasilnya tidak terang ya. Sebentar kita settingkan barangnya ya. Kamera zaman sekarang itu handphone itu pinter ya, makanya lubang kameranya ada yang 4 sampai 5. Nih, Anda lihat ya. Kita mau bikin dia lebih terang. Nah, terang nggak? Lebih terang kan, bro? Tuh, terang banget. Mau terangin lagi? Nah, terang banget. Kita mau gelapin sedikit. Gelapin. Jadi bikinin redup. Nah, kita bikinin redup nih. Bro, ini sinarnya nih, bro, begini, bro. Redup kan? Tuh, redup. Ya. Jadi kamera zaman sekarang itu jahat. Jadi tergantung Anda ngambil videonya. Jadi kalau saya zaman dulu ya, kebetulan ada ipar saya pemain tukang foto ya, kamera dia banyak. Dia dulu ngajarin saya pakai SLR. Saya juga ada Canon, waktu itu saya beli 600 atau apalah tipenya lah, tahun berapa lupa. Bukan kamera bagus juga teman ya, DSLR ya. Tetap DSLR kan paling gampang ya kita mainkan nih. Kita bilang ini kan output sinarnya nih, tuh ya. Ya, ini output sinarnya. Ya, segini kan kalau Anda lihat kan redup nih. Ya. Redup, bro. Anda bisa mainin tuh di kamera. Wih, terang nggak? Wih, terang nggak? Terangin. Ya. Ya segini aja deh, bro, cukup, bro. Kita nggak mau nipu banyak-banyak ke customer. Nah, ya, wih, terang banget, bro. Ya. Terang banget, bro. Ya. Jadi makanya ya, zaman sekarang itu lebih mudah ya untuk melakukan penipuan ya, sinar segala macam ya. Jadi makanya saya tidak lakukan itu, karena sulit ya untuk mencari pedagang jujur zaman sekarang. Saya ngomong apa adanya, karena Anda bisa bermain dari ya, kamera sekarang lebih canggih lah, apalagi kamera Oppo, Vivo ya. Bukan kelihatan miskin, enggak. Pakai iPhone juga bukan berarti dia orang kaya, enggak. Saya enggak seperti apa tuh artis apa tuh ya yang bilang pakai Oppo atau Vivo itu miskin. Jadi berat ya zaman sekarang, bisa tipu menipu dari kamera ya, kamera jahat segala macam. Kita tinggal mainin, terangin segala macam. Makanya saya sebenarnya sih bisa aja ya kalau mau menjual ya, kasih lihat hasil sinarnya pas pada saat malam di kamera ya. Kita kameranya settingin dulu jadi supaya lebih kelihatannya terang gitu ya, padahal enggak. Makanya saya lebih suka ngukur di atas meja menggunakan wattmeter, menggunakan luxmeter gitu ya. Ada juga yang komen kemarin bahwa saya harus menggunakan reflektor yang baru katanya. Ini bukan soal reflektor baru atau bekas. Kita di sini itu adalah jual barang ya. Sebelum dijual kita harus kalibrasi gitu ya. Jadi makanya nggak harus juga pakai reflektor yang baru. Cuma kalau pakai yang baru mungkin lebih maksimal gitu ya. Seperti ini juga reflektor juga bukan reflektor baru, bro. Ini udah meleleh punya gitu ya. Kita masa mesti menyiapkan tiap-tiap mobil yang baru, kan nggak mungkin. Karena sebelum order dikirim biasanya kita settingin dulu tuh. Makanya banyak reflektor sampah di sini. Karena kita perlu kalibrasi, bro, ya, sebelum dikirim. Jadi kita nggak asal ngomong. Memang saya tidak videokan, kenapa? Karena ada yang memang perlu konsumsi publik bisa melihat apa yang saya kerjakan, tapi publik juga tidak usah, ada bagian tertentu yang tidak usah lihat, gitu ya. Contohnya seperti Anda tukang bakso,
pada saat proses pembuatan bakso kan digilingnya bagaimana kan juga ada yang tidak harus lihat itu ya. Anda boleh lihat video mungkin yang sudah matang kita tuangin di mangkok. Nah, seperti itu ya, sama seperti saya juga seperti itu. Jadi ada bagian yang publik tidak perlu tahu apa yang kita lakukan supaya bohlam itu bagus. Itu ya. Jadi bukannya saya nggak mau menyediakan reflektor baru itu ya. Nah, ini juga ya H7-nya nih kita mau coba. H7 lebih condong ke banyak ke motor 250 ya, R25, Ninja, CBR juga ya kalau nggak salah, pakainya H7 ya. Di mobil juga ada, pakai proyektor juga H7 ada, Captiva ya. Di Wuling Convero juga, tapi kita akan demokan di reflektornya Ninja aja nih. Kebetulan di reflektor Ninja ini knocknya di jam 12 ya. Ada mobil yang knocknya di arah jam ininya di jam 11 atau di jam 1, ada juga yang di jam 6. Kebetulan Ninja di center ya. Nah, kalau LED yang tidak bisa diputar fix ya apa adanya, jadi posisi chipnya nggak ini. Nah, sedangkan kalau ini 360 derajat, jadi enak sekali ya. Kita pasang di sini bisa. Nah, kalau posisi knocknya ini di sini, kita bisa putar LED-nya agak ke sini, bisa juga gitu ya. Nah, jangan lupa kalau tiap kali masang ya, tiap kali masang itu lepas dulu ininya, pasang dulu ininya nih. Nah, ini udah pasang, kunci. Nah, selesai. Baru kalau di mobil pasang karet, baru pasang bohlamnya. Tapi kalau di sini kita mau mendemokan ya kita langsung pasang ya. Ngerti? Paham? Ya, sebentar saya nyalakan dulu. Saya nyalakan dulu nih. Ya. Ini outputnya seperti ini ya. Jadi buat Anda, ini contoh aja sebenarnya. Ini Ninja ya. Nah, outputnya seperti itu ya, bergaris. Sebentar, kita sebenarnya masih bisa men-setting dia. Kita belum setting ya, bentar. Ya, kita bisa setting dia supaya ininya, nah kelihatan ya outputnya. Nah, kita bisa putar dia sampai garis sinarnya lurus ya. Cakep nggak tuh sinar outputnya seperti itu ya. Jadi nggak berantakan ya. Tuh. Kita mau putar sedikit nih. Nah, nggak bener dong kalau begini kan. Nah, kita putar, kita dempetin, kita maksimalkin sampai semaksimal mungkin gitu ya. Nah, kalau begini juga udah nggak bener ya, nggak fokus. Nah, kita, nah ya, cakep kan ya. Jadi keuntungan LED bisa diputar itu seperti itu ya. Ya, LED bisa diputar itu untungnya banyak ya. Itu ya. Jadi untungnya banyak, enak juga untuk kita nyetel fokus, dan dia bisa agak maju, agak mundur gitu ya. Kadang-kadang kita perlu agak mundurin, kadang-kadang kita perlu agak majuin ya. Jadi saya banyak ngumpulin reflektor begini ya, memang reflektor bukan baru ya, bekas. Kadang-kadang kita taruh di lantai aja kotor, berdebu ya, jadi hasilnya nggak maksimal. Bukannya berarti harus coba di mobil saya, kenapa? Karena orderan tiap-tiap mobil kan berbeda-beda, bukan mobil saya doang expander ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang buat Innova Reborn, ada orang order buat HB3 lampu jauhnya Innova Reborn, atau lampu jauhnya Outlander, atau lampu jauhnya CR-V. Kan kita kan harus ngecek bro, tuh ya, kita harus ngetes pakai gini. Nah ini kan kotor bos, berdebu. Jadi ya kadang-kadang kromannya udah agak-agak botak. Bukannya saya nggak mau pakai yang maksimal harus coba di mobil sendiri, enggak loh ya. Jadi intinya adalah kita ada video yang perlu kita rilis, ada video yang tidak perlu kita rilis. Intinya Anda terima beres ya, seperti itu. Nah contohnya saat ini saya sedang mendemokan Cree XHP 50 second generation 30 watt ya, real 28 sampai 30 watt real ya. Nanti kita akan demokan yang H4 di kesempatan lain ya. Anda tunggu aja, subscribe, follow kalau Anda memang penggemar juragan lampu. Tapi kalau Anda merasa video saya tidak berguna ya tidak usah subscribe ya. Karena saya orangnya paling bebas. Jadi saya tidak memaksa Anda suruh mencet lonceng-lonceng gitu, enggak.
ya. Untuk fog lamp juga tadi saya udah contohkan ya, hasil outputnya menggunakan fog lamp Avanza. Sama, saya ulang lagi, ini juga bukan baru bro, ini udah meleleh tuh pakai HID ya. Ini juga udah meleleh di dalamnya kromannya. Jadi kroman juga udah rusak gitu ya. Tapi kita tahu patokannya bahwa oh ini pasti oke, oh ini pasti enggak. Makanya kan kenapa tiap-tiap orang sebelum beli, Pak tolong kalibrasi Pak ini segala macam ya. Kita jalankan gitu ya. Oke, gitu aja. Jika Anda berminat bohlam ini, WhatsApp 0898 269 3838 ya. Kasih tahu saya untuk mobil apa, fotoin. Yang pasti adalah ini bohlam high power ya. Kita ulang lagi ya. Kita testing ulang lagi. Berikut di depan adalah ada luxmeter. Ya. Jadi luxmeter ini ya, di depan itu adalah luxmeter. Luxmeter itu ada patokan kita di sini. Jadi di sini dengan ke situ tuh halogen 1000 luxnya. Ya, jadi kita kenapa harus mematok halogen 1000 luxnya? Karena supaya kalau leds-nya terbaca 4000 lux, artinya 4 kali terangnya. Kalau terbacanya 2400 lux berarti artinya 2,4 kali terangnya ya. Patokannya seperti itu standar saya. Saya berdasarkan lux dan watt. Ada bohlam yang wattnya besar tapi luxnya kan kecil, contohnya halogen tuh ya, wattnya 55, luxnya cuma 600, kecil. Nah, kenapa saya harus berdasarkan fakta data? Karena kalau Anda cuma menggunakan video, foto ya di mobil di malam dinyalakan, kondisi lingkungan kita juga tidak tahu, ya banyak main curangnya. Anda bisa nih seperti ini kita terangin tuh, kita terangin nih terang ya. Kita redupin dia agak redup. Nah, makanya itu bisa bermain dari kamera ya. Saya ulang sekali lagi. Nah, kalau berdasarkan alat ukur ini, Anda tidak bisa dibohongin oleh saya. Nggak mungkin dong saya janjian sama alat ukur. Alat ukur lu keluarin 5.000. Kan nggak mungkin ya. Kita tes nih, kita taruh di sini bohlamnya, kita baca tuh ya. 2300 ya. Tuh, di sini. Tidak bermain curang saya ya. Oke, terbaca ya. Jadi ini di atas 2200, di atas 2300 sampai maksimal 2400 ya. Nah, satu lagi kita tes juga begitu. Nah, saya ngomong apa adanya, saya rilis ya. Bohlam itu satu pasang dari pabrik namanya LED ya. Kadang-kadang suka nggak sama, lebih terang ini lebih redup ya. Saya ngomong apa adanya. Makanya kenapa sebelum dikirim saya sering ngetes. Kita samain kasihnya. Kadang-kadang kalau yang ini 3.500 ini misalnya ini bohlam 3.000, ini kadang-kadang 3.200, kadang-kadang 3.300 kan nggak seimbang tuh. Nah, nggak seimbang itu kita cariin tuh yang seimbang gitu ya. Jadi supaya kiri dan kanan, left dan right sama. Kenapa banyak LED seperti itu? Philips pun begitu loh. Saya ngetesin Philips begitu, beda-beda. Ya karena namanya semiconductor ya. Ada komponen, ada segala macam, tahanan dalam, tetek bengek berbeda, outputnya pun berbeda cahayanya. Nah, kita samakan. Nah, itu selama ini kan saya nggak pernah rilis gitu ya. Nah, kita tes lagi yang berbeda nih. Nah, ini 2600 tuh. 2500. Tadi 2300. Nah, kita akan jual yang sebenarnya yang sama. Ya, kalau Cree kita pasti jual yang sama karena kenapa? Di Cree itu kita tidak diberikan label label garansi di sini dengan nomor seri yang sama. Jadi kalau Anda beli Pro 7 atau Automax ya sudah, karena saya mengharuskan menjual sepasang ya apa adanya. Tapi kalau kayak Cree begini, saya diberi kesempatan oleh distributor, udah dah lu atur aja bagaimana enaknya menurut lu yang bagus. Nah, itu enak sebenarnya saya. Jadi saya bisa memilihkan Anda. Ini 2000 lux punya, ini 2000 lux punya, jadi setara. Jangan yang ini 1900 gitu loh ya. Jadi itu yang perlu Anda ketahui juga. Saya ngomong apa adanya karena kita menjual LED tidak semudah, kalau mau bagus ya, tidak semudah yang Anda pikirkan, asal jual begitu tidak. Karena luxnya berbeda-beda sebenarnya. Ya Anda lebih diketahui lagi ini buatan Cina. Ya, semua barang buatan Cina, you know lah. Ya, jadi kita kalibrasi, kita setting, kita samakan mana yang seimbang yang kita jual. Kalau Anda pemain HID dari dulu, nah Anda tahu nggak HID itu kan banyak belang, bro, bener nggak?
Coba Anda pernah pakai mobil nggak lampu high day? High day-nya belang. Kenapa belang? Karena color temperaturnya berbeda. Ya sama seperti LED. Sebenarnya LED itu juga agak meredup sebelah. Karena nggak sama antara si ini dan si ini gitu ya. Jadi kita harus cari kan yang istilahnya sejodoh lah dengan dia gitu ya. Banyak yang tidak jodoh bro. Di Automax pun begitu. Saya ngomong apa adanya. Di Pro 7 pun begitu. Saya ngomong apa adanya. Ya, dia tidak berjodoh ya. Tidak berjodoh karena watt dan looks-nya agak berbeda. Kadang wattnya sama tapi looks-nya berbeda, agak ada yang lebih rendah gitu ya. Nah kita kalau di Kri ini keunggulannya satu bisa diservis, kedua servis ini dalam arti ya, jadi jangan sampai salah paham, chipnya mati kita bisa ganti ya. Chipnya adalah ini, saya ulang lagi jadi supaya paham. Kenapa saya ulang? Karena saya juga lupa apa yang mau diomongin, bukan lupa, maksudnya saya lagi bikin video begini banyak yang telepon, banyak yang chat ya, udah berapa kali nih video putus. Ada yang WhatsApp, ada yang telepon, ada yang pick up barang ya segala macam. Jadi chip ini bisa diservis ya, bisa dicabut, diganti kalau chipnya mati. Lifetime-nya saya sih bilang dia lebih panjang, dan saya lebih kalau jual Kri lebih enak, leluasa untuk memberikan Anda yang terbaik. Kenapa saya bilang terbaik? Karena kita bisa samakan, dijodohin gitu ya, karena tidak ada label garansi dengan nomor seri gitu ya. Kalau Automax nomor serinya sudah diberikan garansinya dari sana, saya tidak bisa mengubah. Ya udah, jodohnya jodoh dia gitu ya. Padahal dari distributor dia tidak dicek. Kadang-kadang wattnya besar sama looksnya beda loh ya. Karena chip LED ini kan mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, mungkin chipnya soldernya terlalu panas segala macam, jadi looksnya turun gitu ya. Oke, saya udah banyak ngomong, mungkin Anda bisa nangkep cerita saya ya, karena saya juga udah putus-putus berapa kali nih, video udah sambungan 4, 6 kali 7 kali ya, karena ada telepon, ada segala macam ya. Terima kasih. Jika Anda berminat, Anda percaya dengan saya, silakan WhatsApp 0898 269 3838. Terima kasih.